Waalaikumsalam. Ya, silakan Bung Rocky. Saya tidak pernah diskusi dengan Pak Jokowi, kendati banyak orang yang ingin mempertemukan. Tapi saya berdiskusi dengan Pak Prabowo, saya berdiskusi dengan Pak SBY, saya berdiskusi dengan Gus Dur. Jadi saya tahu apa isi pikiran mereka yang pernah memimpin Indonesia. Saya tahu apa arah pikiran mereka, tapi saya juga tahu apa hambatan yang akan mereka terima. Wow, keren. Ada orang mengatakan Pak Rocky pasti nggak akan kritik Pak Prabowo. Hari ini sudah kasih kritik 2 kali udah. Tentang potensi kabinet itu tidak diasuh secara metodologis. Karena yang ada di situ adalah mereka datang dari berbagai macam kepentingan disatukan atas alasan ini demi bangsa tuh. Filternya akan mulai terjadi besok, mungkin 2 minggu lagi. Kan kalau kita bayangkan misalnya pidato pertama Presiden Prabowo Subianto, saya akan memimpin demi rakyat, tidak boleh satupun kesempatan diberikan untuk mencuri harta bangsa ini. Sangat ideal, sangat ideologis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Kali ini kita akan menayangkan video dari Bung Rocky Gerung yang menjawab pertanyaan dari dosen maupun mahasiswa lah, ini guys, istilahnya lah. Kasus tesis S3 dari Bapak Bahlil sedang dibongkar oleh Dewan Guru UI, guys. Oke, langsung kita saksikan, guys. Dari mana, fakultas atau dosen, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya moderator ini Bung mengenal saya, tapi saya harus mengenalkan diri saya. Oke, nama saya Izhar Rahman. Saya kepala bagian perpustakaan Universitas Potensi Utama. Oke, kita sama-sama dari tanah Sulawesi, Bung Rocky. Oke, baik. Pertanyaan saya sebenarnya menarik untuk kuliah umum hari ini, akan tetapi saya kurang tertarik tindakan rasionalitas instrumental oleh mahasiswa Potensi Utama. Kenapa demikian? Karena selama saya mengajar di sini, kebanyakan mahasiswa berpikir untuk melihat HP dan menghasilkan pemikirannya singkat seperti itu, untuk menghasilkan karya dari tulisan ilmiahnya mereka. Jadi apa sih yang harus langkah yang ditempuh oleh mahasiswa sehingga dia tidak berpatokan oleh HP dan selalu punya waktu untuk literasi dan melek literasi, seperti apa mereka membawa perubahan itu di masyarakat, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin langsung saja dijawab oleh Pak Rocky Gerung ya. Itu kecemasan seseorang yang memperhatikan isi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk skripsi, tesis atau disertasi. Jadi betul, kita mulai meragukan apakah tesis, disertasi yang ditulis dan memenuhi perpustakaan ada hasil riset atau hasil joki. Saya tahu itu 10 tahun lalu gejala yang sama sudah saya ketahui. Saya mengajar di Universitas Indonesia, mengajar logika, metodologi, critical analysis. Kalau udah sore, di antara Fakultas Ilmu Budaya dan Fakultas Ilmu Politik ada kafe namanya Next Door. Kita ngobrol di situ. Nanti mahasiswa saya datang, Pak Rocky, kenapa kamu? Ini ada yang ingin minta dibuatkan paper riset desain untuk keperluan tesis atau disertasi. Siapa dia? Bupati dari sini, gubernur dari sini, anggota DPR dari sana. Anggota-anggota DPR ini, bupati, pejabat-pejabat itu datang masuk UI untuk dapat ijazah, bukan untuk berpikir. Karena itu dia sogok membeli mahasiswa tingkat 1 untuk membuatkan papernya. Jadi bahkan UI yang mendalilkan diri sebagai world class university
betul-betul sekarang jadi world class, kalau disingkat WC UI itu. Itu yang terjadi. Kasus Bahlil sekarang lagi dibongkar oleh Dewan Guru Besar. Bagi saya bukan Bahlilnya yang jadi persoalan, tapi mereka yang meluluskan Bahlil. Itu dasarnya. Kalau Bahlil kita udah tahu kan, Bahlil bilang ya pakai aturan, tapi kalau aturannya itu tidak menguntungkan, langgar aturannya. Udah. Tetapi universitas punya standar tadi itu, yaitu authenticity dari dalil, dari argumen. Dan dengan mudah kita ulas apakah argumen, tesis, dalil, disertasimu itu betul-betul otentik dari pikiranmu. Ada batasnya. Oke, 10% boleh, 12% ada kesamaan, similarity. Tapi kalau udah sampai 98% itu artinya plagiat. Dan orang, guru-guru besar UI itu, teman-teman saya, mulai memeriksa bahwa tesis disertasi Bahlil itu hampir 98% sama dengan skripsi anak UIN Jakarta perempuan. Kita serahkan pada universitas. Jadi sebetulnya filter pertama adalah kalau Anda punya pikiran, dalilkan pikiranmu. Kalau Anda nggak punya pikiran, jangan bikin dalil dengan meminjam dalil orang lain. Itu namanya plagiasi itu. Jadi pastikan bahwa seseorang yang ingin menulis disertasi karena dia punya pikiran itu, bukan karena dia mau dapat ijazah. Itu aja dalilnya. Jadi sekali lagi pastikan bahwa saudara-saudara nulislah dengan kemampuan sendiri. Referensi dimaksudkan untuk menguji kedudukan epistem dari tesismu, itu dasarnya. Ada skripsi yang ya itu referensinya 3.000 tuh, tapi tak ada satupun tesis pada disertasinya tuh. Artinya dia tidak mampu untuk mengucapkan terobosan akademis. Disertasi itu hanya disebut disertasi kalau dia menyumbang pada perdebatan teori, bukan menumpang pada teori-teori konvensional. Jadi sekali lagi ini berlaku juga untuk tesis, untuk skripsi, untuk disertasi. Banyak skripsi yang betul-betul bermutu bahkan melampaui disertasi seorang. Jadi karya akademis itu tidak ditentukan Anda S1, S2, S3, bukan. Karya akademis ditentukan oleh originalitas tesismu. Kendati dia skripsi, kalau dia origin, dia pasti lebih bermutu pada disertasi yang beratnya 3 kg karena setumpuk ini tebalnya, tapi isinya 0. Ya, 0. Oke. Baik, tadi sudah dijawab. Langsung saja kita tadi penanya kedua, silakan. Dari rekan mahasiswa. Nanti singkat saja, sebutkan nama, dari fakultas apa, dan langsung kepada poin pertanyaannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore semuanya. Saya Ananda Sinulinga. Saya ingin bertanya, tapi mohon maaf ini nggak bisa langsung ke pertanyaannya. Jadi saya mau masuk ke pembahasan tentang IQ tadi. Kita tahu bahwa data yang mengatakan bahwa IQ nasional kita itu memprihatinkan, bahkan di level Asia. Dan saya berpikir skala lebih besarnya lagi, apa yang membuat orang-orang kita itu tak memiliki pemikiran kritis, kesulitan menemukan kausalitas di dalam suatu kritik terhadap pemerintah misalnya, selalu dibalas dengan sentimen. Kritis sedikit dikatakan anak abah, kritis sedikit ya dibilang pasukan barisan sakit hati. Bagaimana Bung Rocky memandang fenomena ini? Apakah Bung Rocky memandang adanya manipulasi pemerintah atas pembodohan yang begitu masif di negara Wakanda kita ini? Ya saya yakin Bung Rocky akan mengatakan ya Mulyono gagal menjalankan amanat konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Lalu hal apa kami sebagai mahasiswa ini bisa lakukan untuk menutupi hasil kemaksiatan pragmatisme yang dipertontonkan oleh rezim sebelumnya ini? Apakah masih bisa diselamatkan negara kita ini? Dan ya terakhir saya ingin menarik ke konteks psikologi juga. Setelah Anda mengamati tubuh pribadi Pak Prabowo secara pribadi maupun tubuh politiknya, apakah Pak Prabowo ini di dalam pemerintahannya nanti akan kembali mempertontonkan pragmatisme seperti sebelum-sebelumnya? Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi Ya, silakan wabarakatuh. Bung Rocky. Saya tidak pernah diskusi dengan Pak Jokowi, kendati banyak orang yang ingin mempertemukan. Tapi saya berdiskusi dengan Pak Prabowo, saya berdiskusi dengan Pak SBY, saya berdiskusi dengan Gus Dur. Jadi saya tahu apa isi pikiran mereka yang pernah memimpin Indonesia. Saya tahu apa arah pikiran mereka, tapi saya juga tahu apa hambatan yang akan mereka terima. Wow, keren. Ada orang mengatakan Pak Rocky pasti nggak akan kritik Pak Prabowo. Hari ini sudah kasih kritik 2 kali udah. Oke. Tentang potensi kabinet itu tidak diasuh secara metodologis. Karena yang ada di situ adalah mereka datang dari berbagai macam kepentingan disatukan atas alasan ini demi bangsa tuh. Filternya akan mulai terjadi besok, mungkin 2 minggu lagi. Kan kalau kita bayangkan misalnya pidato pertama Presiden Prabowo Subianto, saya akan memimpin demi rakyat, tidak boleh satupun kesempatan diberikan untuk mencuri harta bangsa ini. Sangat ideal, sangat ideologis. Tetapi di dalam politik berlaku prinsip ada jarak antara election dan decision. Jarak antara pemilihan dan keputusan itu. Kita mulai membayangkan normativity, dasolnya Prabowo yang di Pak Bambang bilang tadi bisa berjarak dengan dasain. Tadi saya kasih contoh bagaimana dasain itu sudah mendahului dasolen. Tidak boleh memanfaatkan jabatan untuk memobilisasi kepentingan pribadi. Menteri desa barusan lakukan hal itu. Dasolennya dibatalkan oleh dasain. Kenapa? Karena keinginan untuk berebut APBN, berebut pengaruh, berebut pilkada. Kan itu dasarnya. Nah, kita mau cari cara. Bagaimana caranya? Ada 100. Tapi untuk kejujuran, oke. Kita kasih benefit of the doubt. Silahkan Anda mulai, tapi kita akan tunggu. Di dalam 100 hari, pastikan bahwa ada critical point diucapkan lagi oleh para mahasiswa. Fairnya begitu. Jadi teman-teman, yang kita pikirkan hari ini adalah apa yang akan terjadi kalau seluruh janji yang diucapkan dalam pidato Pak Prabowo dibatalkan oleh kenyataan bahwa yang ada di kabinet adalah mereka yang mengintip APBN. Gampang, karena tradisi itu masih ada di situ. Itu yang menandakan bahwa Pak Jokowi gagal untuk menghasilkan filter di dalam proses menghadirkan pemimpin. Saya ucapkan berkali-kali formula saya. Pemimpin harus ditapis pada 3 langkah. Nah, kalau dia lulus etikabilitas, lulus intelektualitas, baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya. Itu sistemnya. Diuji elektabilitasnya. Itu sistemnya. Kalau sekarang dibalik, elektabilitas dibeli dulu. Ya, betul. Dalam bentuk apa? Survei. Kampanye, poster, baliho. Jadi kembalikan, bring intellectual back, bring, ya, bawa kembali intelektual ke dalam politik, bring intellectual back into politics. Jadi kita tidak boleh membiarkan kampus itu steril. Kampus itu diperlukan untuk menghalangi kedunguan-kedunguan politisi. Itu dasarnya tuh. Tetapi sebaliknya, kampus jangan dibujuk oleh politisi yang kasih amplop lalu kasih dia panggung tanpa ada skrutinisasi itu. Kalau itu bisa kita lakukan, akan ada jaringan. Kampus-kampus Indonesia akan mulai untuk mengatakan, Anda mau jadi pemimpin, silahkan datang di kampus kami. Panelisnya adalah para guru besar, profesor, dan mahasiswa kritis. Taruhan nama saya, 90% dari pemimpin itu akan gemetar. Karena mereka bukan leader, mereka hanya jadi dealer. Oke, keren. Jawabannya sangat menajam ya.
tajam sekali. Oke, Tajam full. siap. Keren. Ini untuk satu pertanyaan terakhir ya. Kita Bung tidak Rocky punya Gerung. banyak waktu, kurang lebih sekitar 10 menit lagi. Oke, singkat saja. Tadi dari Ibu yang baju hijau. Silakan Ibu. Boleh perkenalkan nama, dosen dari mana? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam siang Bang warahmatullahi Rocky. Selamat siang, Bu. Oke, perkenalkan saya Tika Nirmalasari. Saya selaku dosen di Fakultas Ekonomi dan Nggak usah, Bisnis. jangan Bu, jangan perkenalkan publik, WA saya aja. Oh iya. Oke, saya dari Prodi Manajemen. Ya Bu, bukan. Oke, jadi GR nih saya. Oke, Bang Rocky, gini sih pertanyaannya. Dari tadi kan kita sudah dengar ya pemaparan panjang dari Bang Rocky. Jadi singkat saja pertanyaan saya. Menurut Bang Rocky, kurikulum yang sampai dengan saat ini diterapkan di Republik Indonesia, apakah sudah mendukung mahasiswa sebagai agen perubahan sosial? Mengingat masih banyak juga kita lihat universitas-universitas yang masih belum mendukung kebebasan mahasiswanya dalam bersuara misalnya, seperti itu. Dan yang kedua, apa masukan dari Bang Rocky untuk universitas agar bisa melahirkan orang-orang yang bisa menjadi agen perubahan di masa depan? Itu saja. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, kecemasan wabarakatuh. kita diwakili oleh Kartika, Bu. Kartika tadi namanya. Ya. Apa? Tika. Ya, itu masalahnya kenapa nggak WA saya sehingga saya ucapin dengan baik. Oke, Tika. Kemampuan universitas selalu didasarkan pada isi kurikulum. Kalau saya tanya misalnya, di Indonesia kurikulum itu disediakan oleh negara. Bahkan swasta wajib ada standar akademis di situ. Kalau kalian pergi misalnya ke beberapa kampus di bagian barat Amerika, di Los Angeles, San Francisco, mulai ada tradisi bahwa setiap mahasiswa silahkan menulis kurikulumnya sendiri. Anda tiba misalnya Menulis sendiri guys. di California, terus Anda mendaftar di sebuah, biasanya itu namanya University College, yang biasanya diasuh justru oleh kabupaten, oleh negara bagian. Itu bukan lagi standar Ivy League yang biasa diandalkan Stanford, Harvard, Boston, apalagi yang disebut Ivy League itu, Yale University. Sekarang mahasiswa itu bebas menulis kurikulum sendiri. Anda akan dijemput di stasiun kereta, rektornya bilang, "Ucok, ku jemput kau di stasiun kereta karena aku tahu kau dari Medan, kau mau belajar di universitas, aku rektormu. Ku antar kau ke kamarmu, lantai 3, kamar 304. Besok kau turun di lantai 1, temui aku, bawa kurikulum yang ingin kau pelajari." Si Ucak bingung, loh kenapa saya mesti tulis sendiri? Karena kepercayaan bahwa setiap individu sekarang mampu untuk menghidupkan pikiran dia demi hal yang akan dia capai nanti. Oke. Coba bayangkan, Kalah standar. kita diminta bertanggung jawab terhadap kurikulum yang hendak kita pelajari. Anda mungkin katakan pada si rektor, "Pak Rektor, saya hanya akan belajar 3 mata kuliah. 1 tentang environment, 2 tentang global politics, 3 tentang human solidarity." Rektornya bilang, itu bukan mata kuliah, itu perspektif. Anda belajar perspektif sekarang, bukan mata kuliah. Karena semua mata kuliah akan diasuh oleh perspektif itu. Jadi ada perubahan radikal dalam cara kita berpikir tuh. Nah, kita ingin itu ada di sini supaya kita bisa menghemat anggaran misalnya. Semua universitas masih diajarin bahasa Indonesia. Anda masih diajarin bahasa Indonesia kan? Ngapain ngajarin bahasa Indonesia pada orang Indonesia? Bagaimana coba ada kuliah bahasa Indonesia? Anda mesti diajarin bahasa Inggris.
yang seharusnya udah selesai ketika Anda SMA udah bisa dengan standar grammar. Untung ada Ibu Bunda Ketua Yayasan yang membangun dan tahu bahwa fondasi ke bahasa Inggrisan kita itu lemah. Maka dari 20-30 tahun lalu dia bikin kursus. Untung ada Bunda yang mengerti bahwa kemampuan komputasi kita itu rendah, maka dimulai dengan kursus komputer. Dunia ini sekarang hidup dari riset. Siapa yang riset unggul, dia yang akan memimpin universitas. Kalau Anda baca, Anda ikuti seluruh universitas terbaik di dunia sekarang, hanya ada 3 klaster riset. Satu, riset tentang human genome, riset tentang DNA manusia itu, untuk tahu kebiasaanmu itu didasarkan oleh oleh nenek moyangmu itu dari mana. Kalau saya darahnya A, sangat mungkin nenek moyang saya datang dari wilayah pedalaman yang bertani. A stand for agriculture. Ada orang yang darahnya, jenis darahnya ditentukan oleh apa yang dia makan sejak ratusan ribu tahun lalu. Jadi dengan cara itu kita tahu bahwa manusia itu ada bagian yang tidak mungkin berubah, itu DNA yang dihasilkan jutaan lalu karena proses evolusi. Buat apa kita tahu itu? Buat efisiensi pengobatan, supaya obat itu tidak menjadi racun di dalam darah kita. Seringkali obat itu justru jadi racun karena kita tidak punya pengetahuan lengkap tentang DNA. Itu riset hari-hari ini. Riset kedua adalah di bidang big data. Kita semua setiap hari mengupload kondisi kita. Anda setiap hari status Anda taruh di situ, lagi belanja di toko mana, dibaca oleh big data. Oh, anak Medan itu doyannya adalah minum teh tarik misalnya. Maka akan dijadikan Anda sebagai konsumen teh tarik. Jadi kita ada di situ. Big data kita dibaca sebagai informasi konsumtif oleh perusahaan-perusahaan besar di dunia. Riset ketiga ada dalam artificial intelligence, yang sekarang orang bisa bikin paper lewat ChatGPT. Jadi kita ada di dalam keadaan memantau apa yang terjadi di dunia di dalam 3 fase itu. Artificial intelligence, yang kedua adalah big data, yang ketiga adalah human genome. Jadi itu yang akan jadi ulasan di dunia. Nah, saya ingin Universitas Potensi Utama memilih di situ apa yang bisa dijadikan mercusuar sehingga orang tahu di Potensi Utama ada riset yang sungguh-sungguh. Mungkin tentang artificial intelligence. Kan kita bisa riset macam-macam lewat perjanjian dengan universitas yang ada di luar negeri sebagai sister university. Jadi pastikan sekali lagi bahwa kita sedang menumbuhkan harapan generasi yang akan datang adalah generasi yang mengulas pengetahuan, bukan yang mengintai kekuasaan. Ya, terima kasih banyak. Maka untuk sesi kuliah tamu ini kita sudah akhiri, dan saya sedikit memberikan kesimpulan sebagai sama-sama Bung. Memberikan kesimpulan ya sebagai penutup sesi kuliah tamu kita. Menjadi agen perubahan sosial harus mengandalkan kemampuan berpikir, dialektika. Kemudian kata Bung Rocky, silakan Anda bertengkar dengan pikiran Anda, dan tujuannya adalah untuk mampu merubah pikiran yang tidak terfikirkan oleh pihak kekuasaan. Baik, itu saja saya rasa kita tutup dan saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Itu tadi yang disampaikan oleh Bung Rocky Gerung tentang pertanyaan-pertanyaan dari dosen UI, ya, atau apa ya, pokoknya dari dosen dan juga mahasiswa, guys, mengenai tentang kritis demokrasi dan banyak hal lah tentang yang diutamakan. Pokoknya tentang kemajuan Indonesia, guys. Dan Bung Rocky Gerung mengatakan bahwa rezim yang
sebelum Pak Prabowo itu dirasa gagal untuk mencetak kader-kader pemimpin, karena yang dilihat dari kader-kader itu hanya haus kekuasaan lah istilahnya, istilah Bung Roky Gerung lah. Dan Bung Roky menjelaskan tentang dulu sebelum rezim Pak Prabowo, rata-rata presiden sudah pernah berdiskusi dengan Bung Roky Gerung, termasuk ada Gus Dur, juga Pak SBY, dan juga ini Pak Prabowo juga sering diskusi dengan Bung Roky Gerung. Yang belum sempat itu Pak Jokowi, guys, nggak tahu kenapa. Dan rata-rata Bung Roky Gerung tahu tujuan kepemimpinan dari presiden-presiden Indonesia, dan juga tahu hambatan yang akan dilalui dan bisa dilalui lah, gitulah. Dan saran-saran itu disampaikan oleh Bung Roky Gerung. Semoga ini bisa menjadikan kita lebih kritis sebagai warga Indonesia, dan juga tambahan ilmu atau edukasi masyarakat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.